Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kali ini saya akan menjelaskan tentang arti kata galuh secara etimologi. Kenapa saya menjelaskan arti kata galuh secara etimologi? Karena tidak semua orang atau tidak semua masyarakat mengetahui apa itu arti kata galuh. Nah, untuk itu akan kita bahas secara terperinci. Arti kata galuh secara etimologi, yang pertama kita akan membedah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata galuh memiliki beberapa arti. Yang pertama, galuh itu termasuk ke dalam kelas nomina atau kata benda. Galuh dapat menyatakan nama orang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendahkan. Galuh sendiri termasuk ke dalam ragam bahasa klasik dalam kesusastraan lama. Yang kedua, galuh itu berarti perak dan permata. Arti yang ketiga, galuh itu berarti ratna atau intan, yakni sebutan untuk putri raja. Itulah pengertian arti kata galuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang kedua, Kamus Bahasa Sunda. Di sini kita mengambil Kamus Bahasa Sunda yang disusun oleh Sacha Dibrata dan Kamus Bahasa Sunda yang disusun oleh Dana Dibrata. Menurut Kamus Bahasa Sunda, arti kata galuh yang pertama berasal dari bahasa Sangsekerta, terdiri dari kata aga atau aga yang artinya gunung, luah atau loh yang artinya sungai, bengawan atau laut. Arti yang kedua, galuh itu terdiri dari kata galuh yang artinya adalah nama sebuah permata yang paling bagus. Dapat diartikan juga sebagai galuh. Arti yang ketiga, galuh itu merujuk kepada nama sebuah kerajaan Sunda Hindu di wilayah Ciamis. Berikutnya, arti kata galuh menurut Kamus Bahasa Kawi dan Bali. Arti yang pertama, galuh itu berarti putri dan permata atau merujuk kepada emas. Yang kedua, galuh itu adalah nama kerajaan di tanah Jawa pada zaman kuno. Pada pengertian arti kata galuh dalam Kamus Bahasa Kawi dan Bali ini tidak jauh dari arti dalam kamus sebelumnya. Demikian arti kata galuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Sunda, dan Kamus Bahasa Kawi Bali. Untuk selanjutnya, arti kata galuh menurut para ahli. Menurut Purbacaraka, galuh berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari kata galuh yang berarti perak atau permata. Arti yang kedua, galuh juga biasa dipergunakan untuk menyebut putri raja yang sedang menerima lamaran dan belum menikah. Arti yang kedua, galuh merupakan sebuah nama kabupaten di dalam Karasidenan Cirebon. Menurut Van der Tuuk, arti kata galuh adalah yang pertama, merujuk kepada putri dan permata. Yang kedua, merujuk kepada nama sebuah kerajaan masa lampau di tanah Jawa. Sedangkan menurut Fokker, arti kata galuh sebagai mahkota yang belum menikah atau dalam bahasa Belanda disebut ongehuwde kroonprinses. Mahkota di sini merujuk kepada putri raja yang belum menikah. Arti kata galuh menurut Ronkel, beliau mengartikan bahwa galuh adalah gelar untuk putri Jawa, atau dalam bahasa Belanda titel voor Java Prinsessen. Ini dalam penelitian Saringan Diati tahun 2019. Untuk selanjutnya, pengertian kata galuh menurut Iskandar. Dia menyebutkan bahwa secara tradisional oleh orang Jawa Barat, galuh itu sama dengan galeh atau inti
Dari pengertian tersebut timbul pergeseran kata inti menjadi hati, yakni sebagai inti dari manusia. Sedangkan menurut Soekarja menyebutkan bahwa kata Galuh itu terdapat dua pengertian. Yang pertama terkait dengan ilmu kegaluhan. Nah, apakah itu ilmu kegaluhan? Ilmu kegaluhan itu yakni ilmu yang mengajarkan tentang falsafah kehidupan manusia. Di sini arti galuh mendapat pengertian yang lebih luas lagi. Arti yang kedua, galuh diartikan sebagai permata. Tetapi permata di sini bukan permata yang berkilauan, melainkan permata kehidupan. Permata kehidupan kelak itu letaknya di tengah-tengah hati. Nah, dalam pengertian ini nanti akan muncul istilah dalam bahasa Sunda galuh, galehna, galih. Sedangkan menurut Van der Meulen, beliau mengungkapkan bahwa kata galuh berasal dari kata sakaloh yang berarti dari sungai asalnya. Dan dalam dialek Banyumas, kata sakaloh itu menjadi sagaluh atau segaluh. Sedangkan galuh secara historis juga dijelaskan oleh beberapa ahli. Hal ini mendukung bahwa adanya arti kata galuh itu bisa diteliti juga secara historis atau sejarah. Nah, di sini Van der Meulen mengemukakan tentang adanya 3 kerajaan Galuh antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya kerajaan Galuh Purba atau Galuh Lama yang berpusat di daerah Ciamis, Jawa Barat. Galuh Purba ini yakni Galuh zaman pemerintahan Sempakwaja sampai Purbasora. Berikutnya, ada yang disebut dengan Galuh Utara atau Galuh Baru. Disebut juga Galuh Lor atau Galuh Luar yang berpusat di daerah Dieng, Jawa Tengah. Nah, Galuh ini adalah Galuh zaman pemerintahan Mandi Minyak sampai Sena. Sedangkan yang ketiga, Galuh yang berpusat di Denuh, Tasikmalaya. Nah, Galuh zaman ini adalah pemerintahan Rahiang kedua yang selalu terancam oleh kedua Galuh lain dalam perebutan kekuasaan. Galuh secara historis ini memang ada hubungannya dengan sejarah Galuh yang nanti akan dibahas dalam pertemuan berikutnya. Sedangkan menurut Wildan, cerita tentang awal berdirinya kerajaan Galuh diungkapkan terutama dalam sumber sejarah berupa naskah. Sumber-sumber berupa naskah pada umumnya tergolong pada historiografi tradisional yang di dalamnya mengandung unsur-unsur mitos, dongeng, legenda, dan unsur-unsur yang bersifat historis. Sumber sejarah berupa naskah itu biasanya tertulis pada daun atau kertas. Umumnya isinya panjang karena berupa cerita atau pembahasan. Kalau menceritakan suatu kerajaan atau daerah, biasanya diceritakan sejak mulai berdiri hingga masa ditulisnya naskah tersebut. Semakin dekat jarak waktu penulisan naskah dengan waktu terjadinya peristiwa, maka semakin tinggi nilainya sebagai sumber sejarah. Nah, kenapa kata Galuh bisa diteliti juga secara historis? Karena merujuk kepada pengertian Galuh yang tadi, di mana kata Galuh itu merujuk kepada salah satu nama kerajaan di tanah Jawa atau di Jawa Barat, dikatakan juga pada zaman kuno, yakni kerajaan Galuh. Nah, itulah Galuh secara historis. Sedangkan Galuh sebagai nama kerajaan di tanah Jawa dan zaman kuno itu bisa diuraikan sebagai berikut. Ini terdapat dalam bukti-bukti fisik adanya naskah-naskah atau serat-serat yang ditulis oleh para pengarang terdahulu. Yang pertama, adanya serat Babad nomor 1 yang disimpan di Lembaga Bahasa dan Budaya. Kini kita menyebutnya sebagai Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Dalam halaman 257, di sana diceritakan tentang perangnya Raja Banjaransari yang bermusuhan dengan Raja Jin, perempuan di Galuh. Di sana disebutkan tempatnya itu adalah Galuh. Dengan begitu, Galuh di sana merujuk kepada nama tempat atau nama sebuah kerajaan. Yang kedua, dalam Babad Tanah Jawi edisi Mensma, Galuh adalah sebagai negeri Arya Banga. Di sini Galuh juga disebutkan sebagai nama tempat atau nama kerajaan.
di mana kita mengenal dalam cerita disebutkan adanya tokoh Haryang Banga. Nah, dalam Babatana Jawi, Haryang Banga itu disebut sebagai Arya Banga, itu merupakan tokoh yang sama. Yang ketiga, dalam Serat Aji Saka, di sini diceritakan sebagai kerajaan Raja Sindula, Rama Sang Dewata Cengkar. Negeri Galuh ini diceritakan ketika diserang oleh Dewata Cengkar, negeri Galuh ini sekonyong-konyong hilang sirna menjadi hutan. Dalam Serat Aji Saka Gancaran oleh C.F. Winter tahun 1857, di sini juga merujuk bahwa Galuh itu adalah nama tempat atau nama sebuah kerajaan. Yang keempat, naskah Carita Parahyangan atau fragmen Carita Parahyangan. Nah, di sini diceritakan bahwa Galuh itu adalah sebagai negeri Raja Sanjaya. Carita Parahyangan ini adalah salah satu naskah yang paling populer dalam menjelaskan tentang sejarah Galuh. Untuk berikutnya, kata Galuh jika ditambah dengan kata ujung atau hujung maka menjadi ujung Galuh. Ini adalah nama tempat yang dikatakan tempat untuk mengasingkan diri oleh Sang Jayakatwang. Nah, siapakah Sang Jayakatwang itu? Dia adalah salah seorang raja di kerajaan Kediri. Nah, di sana juga disebutkan bahwa Galuh itu ada disebutkan sebagai tempat untuk mengasingkan diri selain oleh Sang Jayakatwang juga oleh Raden Wijaya atau Raja Majapahit yang pertama. Hal ini dibahas atau diceritakan dalam Kitab Pararaton tahun 1920. Pararaton atau para ratu. Yang keenam, ada nama Galuh pula yang ditambah awalan pra dan menjadi kata Pragaluh, yaitu nama desa atau daerah yang tercatat pada batu tulis yang terdapat di desa Gandasuli, Kedu. Nah, saat ini masih terletak di tempatnya. Ini dalam penelitian Kasparis tahun 1950 halaman 62. Yang ketujuh, Galuh sebagai betul-betul nama ilmu bumi di tanah Jawa terdapat di dalam karangan Paite. Paite ini boleh dikatakan atau boleh dianggap sebagai salah seorang ahli dalam ilmu Kasundaan yang mengatakan bahwa Galuh itu adalah Ongfir atau daerah Ciamis pada zaman sekarang. Kesimpulannya, Galuh sebagai nama tempat yang letaknya di tanah Jawa Tulen ada di daerah barat sehingga artinya bahwa tanah, daerah atau negeri Galuh itu ialah tanah, daerah atau negeri Perak. Purbacaraka juga memberi catatan bahwa Galuh disebut juga dalam negara Kertagama, yakni dalam pupu ke-78 bait ke-5. Di sana disebutkan bahwa Galuh ialah sebagai desa merdeka agama Wisnu yang berdekatan dengan Dakulut atau daerah Sunda. Di sana juga disebutkan bahwa Dayakolot itu sama dengan Sukapura Kolot. Nah, seperti juga Galuh itu dalam cerita riwayat Sunda memang adalah nama kerajaan zaman kuno, namun sering ditambah dengan kata Pakuan sehingga dalam perkembangannya menjadi Galuh Pakuan. Ini adalah penjelasan atau hasil catatan dari penelitian Dr. Undang Ahmad Darsa. Tentang kerajaan Galuh Pakuan, Purbacaraka juga mengutip keterangan Paite. Dalam keterangannya yang berbahasa Belanda, beliau menyebutkan The handling van Lutung Kasarung, wat voor is pasir batang anu girang, het voormalig Rik van Galuh, het we omvat Banyumas, Zuid Cirebon, en de Oos Prianger. Nah, kurang lebih artinya seperti ini. Lakon Lutung Kasarung itu terjadi di pasir batang yang tinggi, yakni kerajaan Galuh zaman dahulu yang memuat Banyumas, Cirebon Selatan, dan Priangan Timur. Ini tercatat dalam penelitian Paite tahun 1911. Purbacaraka juga menyimpulkan
Bila keterangan tentang Galuh dan Bagelen digabungkan, maka seluruh daerah aliran sungai Begawan, Serayu, dan Citandu zaman dulu adalah ada di bawah kekuasaan kerajaan Galuh yang pusatnya ada di daerah Ciamis zaman sekarang. Nah, itu beberapa pengertian arti kata Galuh. Juga kita melihat sejarah Galuh atau arti kata Galuh secara historis yang dihubungkan dengan sejarah, yakni merujuk kepada kerajaan Galuh dari berbagai sumber dan referensi. Untuk berikutnya, ini ada beberapa naskah yang menceritakan tentang kerajaan Galuh. Yang pertama ada Cariyos Wiwitan Raja-Raja di Pulau Jawa. Yang kedua ada Wawacan Sajarah Galuh. Yang ketiga Sejarah Galuh bareng Galunggung. Keempat Ciung Wanara. Kelima Carita Waruga Guru. Keenam Sejarah Bogor. Yang ketujuh Sang Hyang Siksa Kanda Engkaresian. Dan yang terakhir adalah Carita Parahyangan. Di antara naskah-naskah tersebut, naskah Sang Hyang Siksa Kanda Engkaresian dan Carita Parahyangan merupakan naskah yang populer. Kenapa bisa disebut populer? Karena kedua naskah itu merupakan sumber yang tergolong ke dalam sumber primer, di mana waktu penulisannya adalah sejaman atau lebih mendekati kepada zaman kerajaan Galuh. Sang Hyang Siksa Kanda Engkaresian sendiri ditulis pada tahun 1518. Waktu itu kerajaan Sunda masih berdiri. Sedangkan Carita Parahyangan ditulis pada tahun 1580, kurang lebih 1 tahun setelah kerajaan Sunda itu dinyatakan runtuh. Itulah beberapa naskah-naskah yang menceritakan tentang kerajaan Galuh, dan sebelumnya sudah diuraikan mengenai arti kata Galuh secara etimologi dari berbagai sumber, dari berbagai kamus, juga dari beberapa pendapat para ahli. Kemudian ditinjau lagi arti kata Galuh secara historis yang merujuk kepada kerajaan Galuh itu sendiri. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, mudah-mudahan dapat menambah wawasan, juga dapat menambah rasa kebanggaan kita terhadap kebudayaan lokal, supaya kebudayaan lokal dapat lebih kita pelihara dan lebih kita cintai lagi. Sekian dan terima kasih. Hatur nuhun. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.